Halo, kembali lagi dengan tutorial Accurate. Eh, Kali ini saya ingin menambahkan untuk eh, pembatasan untuk laporan ke user-user ya. Jadi kita sudah buat satu user, yaitu salah satu ini yang dia hanya bisa bikin pesanan penjualan atau sales order. Mungkin juga nanti itu bisa menambahkan untuk penawaran penjualan atau sales quotation ya. Lalu dia bisa buat faktur, tapi dia tidak bisa edit, hapus laporan pun dia tidak bisa, karena pembatasan kali ini adalah pembatasan yang lebih strict ya. Jadi dia hanya bisa uh, melihat laporan yang sales dia aja yang jual. Jadi dia tidak bisa melihat sales lain uh, jual kemana aja, dia tidak bisa lihat. Dan makanya itu tidak bisa kita buka di laporan. Kalau kita klik laporan seperti ini, dia akan bisa buka sales lain, laporan dari sales lain. Ya, jadi misalnya di sini sales itu tidak boleh melihat seperti ini, tuh dia tidak boleh lihat seperti ini. Jadi kan dia tahu customer mana aja nih, dan dia bisa buka nih. Kalau misalnya kita seperti buka laporan daftarnya ini, dia bisa lihat dia beli apa aja customernya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya untuk salah satu ini kita tidak boleh melihat data seperti ini. Makanya saya sudah buat lagi satu, saya buka lagi satu Accurate ini yang loginnya sebagai salah satu ya. Nah, di sini kita tidak perbolehkan lihat daftarnya sama sekali. Kita hanya perbolehkan dia hanya buka laporannya, tapi laporannya pun kalau tadi kita lihat kita tidak buka ya. Oh ya, kita tidak perbolehkan dia lihat laporan di sini. Ya, kita tidak centang nih. Jadi yang kita lakukan adalah dari supervisor ini kita bikin satu laporan tersimpan, lalu laporan tersimpannya itu kita berikan kepada si salah satu nih. Kita izinkan dia buka laporan yang kita memorize. Oke. Jadi di usernya salah satu ini ya, dia muncul satu laporan. Nah, laporan ini yang akan kita setting dia boleh lihat apa aja. Nah, cara bagaimana? Nah, kita ke daftar laporan di sini, ya kan? Nah, kita buka. Nah, ini adalah laporan yang kita buka lagi ulang ya. Cara bukanya yaitu laporan, lalu laporan tersimpan ya. Nah, di sini kita sudah punya satu laporan yang kita simpan secara uh, kita save secara manual. Dan di sini saya buat satu faktur ya tadi ya. Saya buat satu faktur yang baru. Nah, yaitu customer case ini beli AC Changhong dengan salesman-nya itu Mr. XYZ. Jadi begitu kita buka laporannya, nah ini yang kita mainkan di sini settingannya ini. Jadi dia cara untuk membuat ini menjadi abu-abu adalah kita klik gemboknya ini ya. Ya mungkin ada yang kalau ada yang belum tahu, manfaat fungsi dari gembok ini adalah dia tidak bisa nambahkan lagi nih. Jadi kalau kita kunci lalu kita mungkin buka lagi nih, dia bisa lihat laporan dari customer lain. Tapi karena kita gembok, dia tidak bisa nambah-nambahin lagi. Gitu. Wah, itu maka kita gembok. Lalu nilai HPP dan laba kotor ini kita gembok juga ya. Jadi dia hanya bisa lihat laporan yang kita centang saja. Kalau kita mau buka lagi, misalnya dia ada customer baru lagi, ada uh, penjual ke customer baru, lalu kita bisa menambahkan. Lalu kita buka dulu gemboknya,
kita tambahkan dulu nama customer, kita centang lagi, lalu kita kebok lagi. Ya, jadi setelah kita simpan ini, tampilan yang untuk di salesnya adalah seperti ini. Ya, ini ada tampilan di salesnya ya, laporan salesnya ya. Nah, di sini ya dia tidak bisa buka gemboknya nih. Sorry. Oh, ini di supervisor. Ini di salah satunya, sorry. Nah, di salah satunya ini tempat ini. Dia tidak bisa buka gemboknya. Makanya dia tidak bisa centang ulang lagi, dan di sini juga dia tidak bisa munculkan nilai HPP laba kotornya. Dia nggak boleh tahu profitnya ya. Dan di sini kalau dia mau lihat lagi kolom tersedianya, dia tidak bisa lagi menambahkan kolom-kolom yang disediakan oleh Accurate-nya. Nah, di sini cukup aman ya. Jadi sudah tercukupi. Dia hanya bisa melihat satu nama customer atau beberapa yang memang customer-nya dia saja. Dia tidak bisa melihat dari penjualan customer lain, dan dia tidak bisa melihat laporan dari sales lain. Ya, di sini ya nanti mungkin di sini bisa dikunci lagi. Nah, coba cara kuncinya lagi. Misalnya dia hanya bisa melihat contoh ya, saya bikin satu sales baru ya, sales baru Mr. ABC ya, saya anggapnya ABC ya kan. Oke, lalu saya bikin dia ada penjualan ke Cyber Furniture AC Cangkong juga ya. Nah, ini salesman-nya Mr. ABC ya, per hari ini ya. Nah, kalau misalnya sebentar, kalau misalnya kita lihat kan seperti ini. Nah, di sini saya akan kunci yang bisa dilihat aja adalah penjualan dari dia saja. Misalnya ini Mr. SZ ini yang buka laporannya ya. Jadi dia tidak bisa lihat dari laporan penjualan si Mr. ABC ini. Nah, lalu kita memores ulang. Kita timpa lagi ya. Nah, di sini kita harus timpa ya. Kalau tidak kita timpa, nanti kita harus bikin satu memores ulang lagi, lalu kita harus nambahkan lagi laporan sales 2 misalnya, atau laporan sales 1 yang detailnya misalnya. Seperti itu. Jadi kita harus setting lagi untuk user profile-nya lagi. Nah, tapi kalau kita timpa, nah berarti kan nama memorisnya tetap yang seperti ini ya kan. Jadi pada waktu si sales itu buka laporannya, tetap laporannya ini saja. Nah, di sini sudah berubah otomatis ya. Jadi dia tidak perlu login ulang lagi. Dia sudah tersimpan secara otomatis langsung. Nah, jadi waktu dia buka laporannya, dia tidak bisa melihat laporan dari sales ABC, Mr. ABC ya. Walaupun kita udah bikin lagi dengan barang AC Cangkong juga. Gitu, dia tidak muncul di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita munculkan nih, misalnya dia boleh lihat laporannya si Mr. ABC, karena mungkin Mr. ABC itu adalah Mr. ABC mungkin bawahannya dia gitu misalnya. Lalu nama pelanggannya kita buka dulu, dia bisa lihat dari Cyber Furniture misalnya ya. Lalu kita kunci lagi, bisa kita kunci lagi, lalu kita klik OK. Nah, kita supervisor kelihatan nih, ya kan? Sorry, tutupan ini. Oh, nama penjualnya kita tidak perlu munculkan, ya kan? Tidak perlu kita munculkan. Ya, nanti seperti ini kita memores ulang. Nah, nanti di laporannya dia kita tutup dulu. Nanti di sini sudah kelihatan. Nah, penjualnya tuh sudah tercentang ya. Nah, jadi di sini dia bisa lihat sekarang laporan dari dua sales ini dengan dua customer ini dengan penjualan AC Cangkong seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti bisa komen di bawah.
kalau ada yang mau laporan seperti ini, di sini saya bisa ekspor ya, jadi saya bisa share ini di Google Drive. Ya, kalau ada yang perlu memorize report seperti ini, nanti bisa saya share di Google Drive. Komennya di bawah. Nah, kalau misalnya memang ada yang mau, saya bisa share di Google Drive. Oke, harusnya sudah cukup paham ya, sudah cukup jelas untuk penjelasannya. Untuk supervisor ini nanti dia bisa nambah-nambahin lagi, bisa setting lagi, misalnya dia mau dari total harga barangnya itu dia mau ditambahkan, misalnya dari total harganya misalnya dikali 2% ya, supaya nanti ketahuan ininya apanya, komisi yang harus dibayarkan dari customer, dari perusahaan. Misalnya di sini mungkin saya nggak perlu menampilkan ini, misalnya pajaknya nggak usah saya tampilkan ya, sama ya fakturnya. Nah, ini adalah komisi yang bisa diterima oleh sales itu, misalnya ya. Saya memorize ulang lagi. Nanti jadi si sales bisa tahu nih berapa sih komisinya dari penjualan ini misalnya. Oke, kita buka ulang lagi. Nah, ini sudah berubah ya laporannya. Oh, komisi saya 46.000 gitu. Itu jadi kalau kita mau menampilkan kolom hitungannya ya, seperti itu ya. Oke, bisa di share kalau misalnya memang video ini bisa membantu laporan-laporan yang memang harus ada pembatasan yang lebih advance lagi, seperti ini. Restrictionnya mungkin dari sales itu tidak boleh melihat customer lain. Nah, ini adalah cara satu-satunya yang bisa diakomodir oleh Accurate, seperti itu ya. Oke, thank you, see you on the next video ya.